Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Latar belakang, secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membangun watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut Aziz Wahab, Kolisin 2000, pendidikan kewarganegaraan merupakan media pengajaran yang mengindonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program pendidikan kewarganegaraan memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik, dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. Landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Landasan atau dasar pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah A. Landasan IDIL, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi adalah seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Landasan ilmiah. Pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan ilmu. Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai objek, metode, sistem, dan bersifat universal. C. Landasan yuridis atau hukum. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 3. 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 EKPT 2020. Tujuan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Pusat Kurikulum memberikan kompetensi sebagai berikut. 1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. 4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kasus yang berkaitan dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Adapun kasus yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan yaitu pertama, adanya bullying yang marak di sekolah karena bukti nilai PPKN yang diajarkan belum maksimal. Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammad Wahyu Kurniawan menyampaikan, Indonesia yang darurat bullying itu menjadi bukti bahwa pemahaman tentang nilai pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan yang telah diajarkan belum maksimal, di mana mata pelajaran PPKN seharusnya membantu siswa untuk mengembangkan sikap bijaksana, empati yang tinggi, dan kemampuan untuk membedakan perilaku yang baik dan buruk. Kedua, sistem pendidikan di Indonesia. Kurangnya penerapan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia, di mana kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila yang berdampak pada peserta didik, sehingga moral dan perilaku siswa saat ini cenderung menurun dan banyak yang mengabaikan pendidikan Pancasila. Peran lembaga pendidikan sangat besar dalam memberikan pengaruh di lingkungan lembaga pendidikan maupun dalam lingkungan masyarakat luas. Beberapa perilaku yang tidak menerapkan nilai Pancasila adalah melakukan kegiatan menyontek di kelas. Kesimpulan, secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berfungsi untuk menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang aktif, beretika, dan berpengetahuan luas. Individu yang tidak hanya kompeten dalam bidang akademik atau profesional, tetapi juga sadar dan tanggung jawab sebagai warga negara. Terima kasih.